Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya di sini kita akan membahas tentang aplikasi fungsi ya. Nah, sebelumnya kita sudah bahas tentang konsep dasar fungsi, maka selanjutnya kita akan mengaplikasikan fungsi ini ke dalam permasalahan ya atau persoalan bahasanya ya di ekonomi dan bisnis atau topik-topik lah ya di ekonomi dan bisnis. Nah, untuk di kelas kita ini karena di sini hanya 1 semester saja untuk matematika, ekonomi, dan bisnis, tentu saja ini tidak bisa semuanya dapat diberikan. Insya Allah yang akan kita bahas adalah yang poin pertama, poin kedua, dan poin keempat. Selebihnya bisa Anda semua baca di buku referensi yang telah saya berikan di RPS sebelumnya. Oke, kita akan masuk satu persatu untuk pembahasannya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Tentu saja teman-teman semuanya sudah membahas ini secara teorinya, sudah di pengantar ekonomi ya. Dan ini kita akan ulang kembali untuk mengingat konsep apa sih fungsi permintaan itu. Nah, karena dia berfungsi, kemarin kita sudah membahas ya, keyword kalau udah fungsi itu pasti ngomongin apa sih? Oh, pasti membicarakan tentang hubungan antara hubungan antara dua variabel ya. Nah, di permintaan ini ada variabel jumlah produk yang diminta oleh konsumen dan ada variabel harga produk. Nah, sehingga fungsi ini menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta oleh konsumen dengan harga produk. Nah, selanjutnya sudah dibaca ya. Di dalam teori ekonomi juga dijelaskan bagaimana hubungan itu, positif atau negatif. Maksudnya di sini dikatakan ya, di dalam teori ekonomi ini, fungsi permintaan ini memiliki slope. Slope itu istilahnya yang kemarin kita katakan koefisien ya, atau kemiringan. Nah, maksudnya negatif itu bagaimana? Maksudnya negatif itu ya, dia berbanding terbalik. Jadi di sini dikatakan jika harganya naik ya. Jika harganya naik, maka kan gitu ya. Jika harganya naik berarti ya permintaan ya, barang diminta turun. Nah, ini untuk barang normal ya. Jika harga turun, berarti barang yang diminta akan naik. Nah, ini berbanding terbalik atau negatif perubahannya ya. Nah, selanjutnya ya, kita akan lihat bentuk fungsinya. Notasi fungsinya seperti ini. Ntar kita hapus dulu tulisan di sini. Nah, ini kita lihat ya. Oke, nah ini Q sama dengan fungsi harga. Ya, dari fungsi harga sehingga dibentuk Qx sama dengan A min B PX. Nah, ini koefisiennya, slope-nya itu yang ini. Min B ya. Min B. Nah, ini oke. Nah, dia akan melihat hubungan antara si variabel harga dan kuantitas, slope-nya negatif. Nah, biasanya di literatur juga ada yang menuliskan dalam bentuk P sama dengan, ini juga tidak masalah ya. P sama dengan A per B min 1 per B QX ya. Nggak masalah karena ini juga masih membahas ya hubungan antara dua variabel ini, harga dan jumlah barang yang diminta, serta yang paling harus kita pastikan adalah koefisiennya itu negatif. Jadi untuk fungsi permintaan pastikan koefisien
koefisien variabel bebasnya negatif ya. Nah, sehingga kalau ditulis fungsi permintaan P sama dengan 15 min Q. Nah, ini silahkan menulisnya seperti ini. Nah, kalau digambarkan, kita buat gambarnya, kita buat permisalan saja. Kalau Q sama dengan 0, berarti P-nya 15. Kalau P-nya sama dengan 0, berarti 0 sama dengan 15 min Q. Berarti Q-nya sama dengan 15. Oke, kita gambarkan. Nah, ini untuk meletakkannya, ya. Saya akan menggunakan di sini jumlah barang diminta. Sini harga. Oke, di sini kalau Q-nya 0, P-nya 15. Kalau Q-nya 0, P-nya 15. Kemudian kalau P-nya 0, Q-nya 15. Oke, anggap terus ya. Nah, ini dia. Ini P sama dengan 15 min Q. Nah, ya. Sehingga tadi mengatakan, ya. Jadi, kalau harga naik kan jumlah barang diminta ini rendah nih. Nah, jadi semakin turun harga, harganya semakin turun, jumlah yang barang yang diminta semakin banyak, ya. Nah, ini untuk fungsi permintaan. Selanjutnya tentang fungsi penawaran, ya. Fungsi penawaran menunjukkan, nah, kalau permintaan tadi dari sisi konsumen, kalau fungsi penawaran dari sisi produsen. Ya, jadi dia hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen untuk dijual dengan harga produknya. Nah, di dalam teori ekonomi, ya, fungsi penawaran ini mempunyai slope yang positif. Artinya, saat harga naik, karena sisinya produsen nih, kalau harga naik, nah, apa yang akan kita lakukan? Maka kita akan menambah jumlah barang yang kita jual, gitu kan ya. Nah, kalau harga turun, maka case-nya juga turun. Sehingga slope-nya ini positif, nanti kita akan bisa lihat gambarnya itu dari kiri bawah ke kanan atas. Oke, kita lihat ya. Nah, ini lihat dari bentuk fungsinya dulu. Jadi tetap ya, dia karena fungsi penawaran ini tetap variabelnya sama seperti fungsi permintaan, dia tentang kuantitas dan harga variabelnya. Nah, tinggal kalau kita mau meletakkan si Q-nya ini sebagai variabel bebas atau terikat, ya. Kalau bentuknya Q sama dengan seperti ini, min A plus BPX, kalau dalam bentuk P sama dengan berarti A per B plus 1 per B QX. Nah, kalau kita tuliskan P sama dengan 3 plus 0,5 Q, pastikan koefisiennya positif. Jadi, kalau kita gambarkan, kita misalkan saja ya di sini kalau Q-nya 0, P-nya 3. Kalau P-nya yang 0, berarti 0 sama dengan 3 plus 0,5 Q. Betul. Berarti min 3 sama dengan 0,5 Q. Berarti Q sama dengan min 3 dibagi 0,5 Q. Nah, berapa? Maaf, bukan 0,5 Q. Min 3 dibagi 0,5. Berarti jawabannya min 6. Oke, lanjut. Kita gambarkan. Di sini P, di sini Q. Kalau Q-nya 0, P-nya 3. Oh iya, ini ke sini berarti. Oke, bentar kita ralat garisnya. Bentar ya, kita hapus dulu. Oke, kita hapus dulu. Oke, nah ini. Nah, seperti gini. P, ini Q. 0 ya, 0. Berarti di sini kalau Q-nya 0, P-nya 3. Oke. Kemudian kalau P-nya yang 0, di sini min 6. Nah, ini awal mulanya. Jadi gambarnya bisa gini. Nah, nanti diteruskan di sini. Mulai membacanya dari yang mana? Yang ini ya. Di kuadran yang positif. Nah, di sini kita membacanya yang ini.
P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Oke. Nah, ini yang kita baca. Jadi kan, ini kan arahnya ini ya. Jadi kalau harganya semakin naik nih, kan kita lihat nih, kalau harganya 4, 5, ini jumlah barang yang ditawarkan juga akan semakin naik. Nah, sekarang ada soal nih, tentukan mana yang fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Silahkan dikerjakan, nanti akan kita bahas. Oke? Nah, silahkan dilihat terlebih dahulu. Tentukan mana yang fungsi permintaan dan mana yang fungsi penawaran, dan coba gambarkan grafiknya. Oke? Nah, selanjutnya nanti akan kita diskusikan di kelas.